Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Video ini merupakan video yang berisi tentang elemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Merupakan bagian dari materi Pendidikan Pancasila fase E kelas 10. Adapun capaian pembelajaran menerapkan perilaku taat hukum berdasarkan peraturan yang berlaku di masyarakat, menganalisis tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Peta konsep dari materi pada capaian pembelajaran ini yaitu membangun budaya taat hukum. Ada dua hal yang akan dibahas, yaitu membangun perilaku taat hukum. Yang kedua, menganalisis tata urutan peraturan perundang-undangan. Pada materi membangun perilaku taat hukum, tiga hal yang akan dibahas. Yang pertama, membangun kesadaran hukum, menerapkan perilaku taat hukum, menganalisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Baiklah, pada video ini akan fokus pada materi pokok, membangun kesadaran hukum. Ada tiga hal yang akan dibahas, yaitu tentang sadar hukum, tujuan hukum, dan sumber hukum. Pada materi sadar hukum, nanti akan membahas tentang pengertian dari sadar hukum, kemudian tingkat kesadaran hukum. Sementara pada tujuan hukum akan membahas tentang tujuan hukum dan fungsi hukum. Sementara pada materi sumber hukum akan membahas tentang hukum. Kita awali dengan makna kesadaran hukum. Kesadaran hukum bisa diartikan bahwa kesadaran terhadap nilai-nilai yang ada dalam diri seseorang terhadap hukum yang berlaku, yakni mengetahui, memahami, mentaati, menghargai, dan melaksanakan hukum yang berlaku. Bagaimana ciri-ciri seseorang atau masyarakat yang memiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi? 1. Ketaatan hukum dilaksanakan oleh semua kalangan. 2. Hak dan kewajiban dipahami dengan baik. 3. Rendahnya tingkat pelanggaran hukum. 4. Tingginya kepercayaan rakyat terhadap aparat penegak hukum. 5. Penegakan hukum dilakukan tanpa diskriminasi. Bagaimana dengan tujuan hukum? Tujuan hukum berdasarkan teori menurut Rumokoy. Yang pertama, teori keadilan. Menjelaskan bahwa tujuan hukum untuk mewujudkan keadilan. Sementara teori utilitas, hukum untuk mewujudkan kemanfaatan. Teori gabungan menjelaskan pentingnya hukum adalah untuk mewujudkan keadilan dan manfaat. Sementara teori ketertiban dan ketentraman masyarakat, tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai. Baik, bagaimana dengan fungsi hukum? Menurut Budiono Kusumo Hamijojo bahwa fungsi hukum adalah untuk mencapai ketertiban umum dan keadilan. Menurut Rumokoy bahwa fungsi hukum yaitu memberi pengesahan terhadap apa yang berlaku di masyarakat,
sebagai alat rekayasa masyarakat, sebagai sarana pembentukan masyarakat, khususnya sarana pembangunan, mengatasi konflik dalam masyarakat. Bagaimana sumber hukum? Sumber hukum adalah sumber yang dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan hukum atau peraturan perundang-undangan. Sumber hukum terdiri atas sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis. Sumber hukum tertulis adalah hukum yang berlaku dan tercantum dalam berbagai peraturan negara. Sumber hukum tidak tertulis adalah hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat, yang tidak tertulis seperti adat atau kebiasaan masyarakat. Contoh sumber hukum tertulis. Yang pertama, ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada ketetapan MPR, undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kota atau kabupaten. Berikutnya adalah norma. Norma adalah pedoman dalam berinteraksi bagi anggota masyarakat untuk mewujudkan tujuan hidup bermasyarakat, yaitu kehidupan yang harmonis, rukun, tertib, dan damai. Berdasarkan sumber atau asal-usulnya, norma terdiri atas norma kesusilaan yang sumbernya berasal dari hati nurani manusia. Norma kesopanan yang bersumber dari adat tata pergaulan antar warga di masyarakat. Terima kasih, semoga bermanfaat.